Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder sendiri merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis. Stakeholder utama dalam perusahaan ada karyawan, investor, pemasok, dan pelanggan. Meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab perusahaan, maka konsep ini diperluas untuk mencakup komunitas, pemerintahan, dan asosiasi perdagangan. Stakeholder ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Merupakan orang yang terpengaruh oleh bisnis tersebut dan ingin mempunyai hubungan pada suatu perusahaan tersebut melalui hubungan langsung, seperti contohnya investasi, kepemilikan, pekerjaan. Kemudian ada stakeholder eksternal, yaitu orang yang memiliki kepentingan khusus pada perusahaan tersebut tetapi tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut, seperti contohnya pemasok, kreditor, dan supplier. Sendiri yaitu membuat keputusan, pendukung keuangan, tanggung jawab sosial terhadap perusahaan, dan juga manajemen langsung. Hai guys, jadi hari ini kita bakalan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, secara sederhananya sendiri itu dapat diartikan yaitu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga wilayah-wilayah etika bisnis yang tidak berdasarkan dengan hukum. Nah, selanjutnya ada beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi kepentingan bisnis. Yang pertama tentunya para pengusaha bisnis dan mitra bisnis itu sendiri. Yang kedua yaitu pemasok bahan baku. Yang ketiga karyawan. Keempat pemerintah yang memberikan peraturan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di suatu negara. Yang selanjutnya ada investor, yang kelima ya. Yang keenam yaitu bank penyandang dana bagi perusahaan. Yang ketujuh masyarakat yang dilayani. Yang kedelapan pelanggan yang membeli produk tersebut. Selanjutnya ini ada penerapan etika bisnis. Nah, yaitu yang pertama caranya itu yaitu menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik. Jadi setiap perusahaan memiliki satu kode etik yang tidak dapat dilanggar. Nah, ini dapat menjadikan motivasi selanjutnya bagi karyawan. Terus selain itu juga kita dapat melakukan pelatihan yang terstruktur atau yang secara terus-menerus dilakukan bagi karyawan. Yang kedua yaitu memperluas sistem pengawasan. Nah, selanjutnya ini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR ini sudah dibahas semenjak 1970. Nah, CSR ini yaitu nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat. Jadi bagaimana perusahaan tersebut dapat mempengaruhi suatu masyarakat, bagaimana perusahaan tersebut dapat meningkatkan value atau mungkin kegiatan dari suatu masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR ini sudah dibahas semenjak 1970. Nah, apa yang dibahas dari CSR ini yaitu nilai dan standar dari satu perusahaan untuk dapat berkontribusi terhadap satu masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam tanggung jawab perusahaan yaitu dalam bidang sosial. Yang pertama itu yaitu sudah pasti terhadap lingkungan. Bagaimana cara perusahaan itu melestarikan, merawat lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap karyawan, yaitu bagaimana perusahaan menghormati dan menghargai hak daripada karyawan tersebut. Lalu selain itu juga mendengarkan aspirasi dari karyawan, meminta input dari karyawan dan memberikan kepercayaan kepada karyawan serta memberikan imbalan yang setimpal bagi karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap investor. Itu dia guys mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini akan ada materi kewirausahaan. Kewirausahaan ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sri Nur Afifah.
Halo teman-teman, saya akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha. Nah, wirausaha dapat diartikan sebagai usaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk, menyusun operasi untuk menciptakan peluang usaha, menentukan cara produksi yang baru, memasarkannya, dan juga mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai tinggi dengan segala macam resiko yang akan dihadapi di depannya. Nah, wirausaha berasal dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira mempunyai arti pejuang, berani, berwatak agung, dan juga budi luhur. Sedangkan usaha mempunyai arti bekerja, berbuat sesuatu, dan juga berbuat amal. Nah, secara umum, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk melakukan maupun menciptakan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang kreatif dan penuh dengan inovasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga mempunyai nilai tambah dan juga nilai jual. Nah, hasilnya berguna bagi orang lain. Nah, seorang pakar kewirausahaan yaitu Thomas W. Zimmerer merumuskan beberapa manfaat kewirausahaan. Di antaranya ada memberikan peluang serta kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri, lalu ada memberikan peluang untuk melakukan perubahan, lalu ada memberikan peluang untuk dapat mencapai potensi diri sendiri, dan beberapa manfaat lainnya. Masih banyak manfaatnya. Apa sih tujuan seseorang melakukan wirausaha? Yang pertama ada membuka lapangan kerja untuk orang banyak, serta membantunya untuk menjadi pengusaha sendiri. Lalu ada menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa merayap banyak tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Lalu ada membantu pengusaha muda untuk bisa mengoptimalkan kreasi dan inovasinya. Lalu ada meningkatkan kesejahteraan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Lalu ada menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, pasti di sini banyak yang tertarik untuk menjadi wirausaha atau pengusaha kan? Berikut saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri wirausahawan yang handal dan dapat bersaing di dunia wirausaha atau di dunia bisnis ini. Yang pertama, dia yakin akan kualitas produknya. Yang kedua, dia mengetahui informasi detail tentang produk yang ia jual. Lalu yang ketiga, dia tidak akan pernah memaksa konsumen untuk membeli. Lalu selanjutnya ada komunikatif dan negosiasi yang sangat ramah dalam pelayanannya. Lalu ada jujur dan tekun. Dan yang terakhir ada selalu berorientasi ke masa depan. Nah, sekarang adapun peran wirausaha dalam perekonomian nasional adalah yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua ada mengurangi tingkat pengangguran di negeri kita, lalu yang ketiga ada meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat ada mengkombinasi faktor-faktor produksi, dan yang terakhir ada meningkatkan produktivitas nasional. Nah, cukup sekian materi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sri Nur Afifah dan teman-teman saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.